jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Pilpres 2024 tidak bisa lagi mempersoalkan vonis MK atas hasil Pilpres 2024 itu, 2024 itu. Demi keadaban dalam berhukum, meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan MK, saya harus menerima vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Saya ikut kaidah fikih yang berbunyi hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri perselisihan. Kalau sudah inkrah ya inkrah. Karena saya membayangkan gini, kalau saya tidak puas, gugat lagi, berubah, yang sana tidak puas lagi, berubah lagi, itu tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu prinsip di dalam hukum itu hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim meskipun salah, kalau sudah inkrah ikuti, agar negara tidak kacau, rakyat tidak menjadi korban. Nah, saudara, bagi saya, bagi kita, yang penting negara ini harus terus berjalan. Tidak boleh mandek, apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung usai. Sudah menggugat lagi, kapan selesainya? Ya. Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomorsatukan. Jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong karena keributan. Kalau di dalam anutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam nih, karena kampus Islam itu ada dalilnya yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, bunyinya itu situ nasanawat bi imamin jahil afdolu min lailatin bila imamin. 60 tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk, yang tidak adil, tidak memuaskan. 60 tahun tuh jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah. Karena begitu pemerintah tidak ada, satu malam negara kacau, ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit dan rakyat menjadi korban. Bayangkan sekarang saudara di Afghanistan, Irak, tempatnya Pak Ahmad Saad, itu lama merekonstruksinya dari kekacauan yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Libya sampai sekarang, Afghanistan itu begitu berhasil mengusir pemerintah yang dianggap antek negara asing, sampai sekarang belum stabil. Terjadi kekerasan politik, perempuan mau ngajar tidak boleh, mau bekerja tidak boleh, sampai sekarang. Dulu orang berapa ganti nih pemerintah, perbaiki, begitu perbaiki nggak bisa memperbaiki. Nah itulah sebabnya lalu Ibnu Taimiyah itu mengatakan nggak apa-apa, pemerintah itu harus ada meskipun jelek, tapi perbaiki dari waktu ke waktu. Jangan didiamkan, tapi jangan sampai menyebabkan rakyat menjadi korban dan pemerintahan menjadi lumpuh. Gitu. Nah, saudara sekalian, tegasnya bagi saya Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai. Dan paslon yang diputus menang oleh MK, yakni paslon 02, harus diterima sebagai vonis yang mengikat. Karena apa? Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan vonis tersebut. Selesai secara hukum. Secara politik belum. Masih banyak yang bisa dilakukan, termasuk seminar kita hari ini. Karena pada halaman berikutnya itu, meskipun
secara hukum konstitusi selesai, seminar ini tetap menjadi sangat penting. Seminar ini tetap menjadi sangat penting karena pemilu akan terus diadakan setiap 5 tahun. Bukan ini yang terakhir, enggak, 5 tahun. Dan inilah kampus-kampus harus tampil. Civil society harus mengkonsolidasikan diri kembali untuk mengawal pemerintahan agar Indonesia ini ya tetap ada di tracknya menuju pencapaian tujuan negara. Saudara, saya bayangkan kalau kita diam, membiarkan satu pemerintahan berjalan tanpa pengawasan kita dalam koridor yang benar, ya kita khawatir negara nanti rusak, hancur. Karena begini, kalau orang menengarai, pemerintah itu merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat, itu penjahat ekonomi, penjahat dan pejabat korup bergabung untuk membuat satu keputusan publik yang kemudian ini kalau dibiarkan ini akan berbahaya. Karena kalau keadaan sudah normal, hukum di dalam kerjasama sama-sama dua penjahat ini, yang satu akan mengkhianati yang lain, akan saling menghancurkan. Dan itu yang jadi korban rakyat lagi. Itu yang saya kata ngeri loh negara ini kalau misalnya oligarki yang disebut pengusaha-pengusaha perusak lingkungan alam dan sebagainya lalu berkolusi atau berkolaborasi dengan penjahat korup memenangkan satu pertarungan. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Oleh sebab itu kita jangan pernah lelah mengambil posisi untuk tetap berjuang. Saya katakan dari mana? Banyak ormas-ormas, kampus-kampus, civil society, gitu. Saya berangkat dari kampus dan civil society. Saya masuk ke kampus ini tahun 78 sebagai mahasiswa baru. Sudah itu tahun 83 lulus jadi dosen di sini. Saya tidak pernah pergi dari kampus ini, ya kecuali pergi sebentar lalu kata Bu Tuti tadi pulang lagi ke sini. Tapi sebenarnya saya tetap ngajar, nggak pernah, kecuali yang terakhir itu betul-betul tidak bisa lagi menjadwalkan gitu. Nah, kita harus mulai menyiapkan kader-kader bangsa kita yang itu menghindari tadi. Apalagi kalau saudara sekalian nanti orang bikin kegiatan pemilu menang lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26 jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit yang di bawah menteri, sebuah menteri dikelompokkan gitu. Nah, bahkan dulu saya bersama Mbak Bibif, Bu Nekmah itu di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada. Rekomendasinya sih yang dirumuskan Kemenko dihapus. Enggak salah tuh dulu perumusnya Bu Bibif sama Pak Ferry ya. Kemenko dihapus saja tuh, enggak ada gunanya. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet gitu, saya perhalus Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang.
Akhirnya rumusannya begitu. Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Itu. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.